workshop bagi anak muda dan pemilu, anak muda dan berpikir kritis. Kenapa di negara ini memiliki perbedaan pendapat antara pilihan A dan pilihan B? Pada tahun 2019, anak-anak muda hanya mencari suatu hal yang mereka diinginkan. Selain itu, mereka tidak peduli dengan hal yang lain, sehingga anak-anak kurang adanya informasi terkait paslon-paslon yang akan dipilihnya. Pada tahun 2024, apalagi dengan perkembangan teknologi, algoritma yang hanya masih video atau TikTok, YouTube, dan Instagram, di mana hal ini bisa membahayakan kita memasuki tahun pemilu 2023 dan 2024. Kita harus produktif, tidak malas memilih apa yang kita akan pilih. Sesuatu yang kalian lihat pasti akan dianggap benar terkait paslon-paslon yang mempromosikan dirinya di media sosial. Dan kalian harus memilih salah satu paslon. Kita sudah menyukainya, misal kita menyukai paslon A, maka apapun segala informasi terkait dengan paslon A, sehingga hal ini kita harus mengetahui dahulu terkait informasi-informasi paslon antara keduanya. Dan bijaklah dalam mencari segala informasi-informasi penting. Kita sebagai konsumen konten harus produktif dan tidak malas. Fakta di YouTube, di mana orang-orang mengira bahwa YouTube itu bebas bisa searching apa yang kita tonton. Faktanya, 70-80 orang mencari ketidakjelasan. Ini bahaya emang habit untuk kita sebagai anak muda untuk mencari tahu apa yang menjadi oposisi kehidupan yang harus dibangun sekarang. Jika kalian tidak suka dengan paslon A dan B, di mana kita harus peduli satu sama lain, di mana kita harus terbuka terkait apa yang ingin disampaikan oleh paslon A dan paslon B. Kehidupan untuk mencari tahu dan melawan suatu pendapat pribadi itu harus dibangun dari sekarang. Adapun konten yang harus dibuat harus berdasarkan integritas. Integritas harus dimiliki setiap orang, khususnya anak muda saat ini, di mana baik dan benar setiap itu orang berbeda. Dari masalah integritas, kita jadi pondasi yang kuat, juga harus produktif diri sebagai konsumen maupun sebagai produsen konten. Politik adalah multi-preventif, di mana semua berpolitik dengan caranya masing-masing. Ada yang berpolitik untuk dirinya sendiri, ada yang berpolitik untuk negara, ada yang berpolitik untuk organisasi. Memang, bahwa politik itu adalah suatu yang melekat sama diri manusia. Sehingga hal ini perlu diketahui politik itu apa, tapi mungkin definisi politik sendiri berbeda-beda. Jika bicara masalah politik yang kontraknya dengan pemilu, apa sih dari pemilih itu sendiri? Apa kita yang kadang suka ini sebagai tantangan kualitasnya? Pemilu, apa ciri pemimpin pemilu yang nyoblos sampai akhir konteks dari pemilu sendiri? Bukannya hanya sekedar memilih pemimpin yang kita yakini. Pemilu itu sebenarnya konteks lebih dalam lagi. Kita berbicara tentang demokrasi. Itu mulainya gimana? Sejarah singkat adalah di suatu wilayah yang tinggi banget. Kerajaan itu punya power yang kuat, sehingga rakyat itu sudah bisa bersuara. Tapi akhirnya, muncullah konteks-konteks demokrasi. Indikator demokrasi rakyat bisa juga memiliki andil rakyat. Itu semua pesan di tangan rakyat dulu awal mulanya demokrasi itu semua. Ikut terlibat jadi polis, semua orang bisa berpendapat.
mau jadi ini, mau jadi itu, harus dibangun ini, harus dibangun itu, tapi ternyata tidak efektif. Konteks seperti itu karena semua orang yang bersuara, terlalu banyak suara, makanya ada konteks demokrasi perwakilan. Jadi, ada yang mewakili kelompok-kelompok tertentu untuk akhirnya menyuarakan suara untuk membuat sebuah kebijakan 9 yang akhirnya mendasari adanya pemilu. Literasi digital bukan hanya tantangan menerima informasi terus, benar atau tidaknya, tapi masih dicoba juga tentang menerima informasi dan verifikasi informasi. Ketika mau menyebarluaskan informasi, kita harus bisa memilih mana informasi yang bisa dipilih, mana informasi yang nggak bisa dipilih. Itu merupakan tugas kita karena ini jadi tantangan besar bagi untuk menghadapi teknologi ke depannya. Manusia ini jangan sampai yang justru dikendalikan. Politik dalam konteks pemilu. Politik dalam konteks pemilu harus mengetahui dulu apa itu konteks pemilu tersebut, di mana anak muda saat ini tidak mau kenal dalam politik. Seperti apa yang perlu diketahui dalam pemilu itu sendiri, di mana hal ini sering sekali disepelekan atau tantangan terkait konteks pemilu itu sendiri. Konteks dalam pemilu itu sendiri tidak hanya sebagai pemilih pemimpin, di mana pemilu ini memiliki konteks yang lebih dalam terkait demokrasi. Demokrasi sejarah singkatnya adalah suatu wilayah yang mana rakyatnya turut andil untuk memilih. Awal mula ada demokrasi itu, semua terlibat dan semua orang bisa berpendapat. Namun, hal ini tidak efektif untuk dijalankan, karena semua orang selalu banyak suara atau memberi pendapat. Maka dari itu, terdapat demokrasi perwakilan. Jadi, ada yang mewakili kelompok-kelompok tertentu yang ingin menyuarakan suara atau pendapat untuk sebuah kebijakan. Dengan hal ini, terdapat pemimpin mewakili suara rakyat, kelompok-kelompok tertentu untuk membuat arah kebijakan yang dibuat dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Hal inilah yang menjadi awal dasar adanya pemilu tersebut. Jadi, kita harus memahami hal tersebut. Karena memilih pemimpin tidak hanya sekedar memilih siapa yang layak, namun juga memilih bahwa yakin tidaknya orang-orang itu dengan suara atau pendapat kita. Adanya partai politik adalah mewakili sebuah kelompok, jadi ada kelompok yang Islam diwakili oleh Partai Islam, ada kelompok buruh diwakili oleh Partai Buruh. Jadi, artinya setiap partai itu punya kepentingan, karena setiap partai itu memiliki ideologi. Adanya partai itu untuk sebuah kepentingan kelompok tugas dari adanya anak muda saat ini
yaitu partai mana yang memiliki ideologi sama dengan prinsip yang dimiliki setiap orang. Karena seperti yang kita ketahui, setiap orang pastinya memiliki prinsip atau kepentingan yang berbeda-beda dalam memilih. Ada yang demokratis, ada arahnya membantu guru-guru. Ini yang mewakili suara kita di legislasi dalam pembuatan kebijakan negara. Hal inilah yang sering diluapin dalam konteks politik, konteks partai, di mana masyarakat hanya fokus dengan satu hal, tidak dengan hal-hal seperti ini. Padahal anak mudalah yang kedepannya akan memimpin suatu negara atau wilayah tersebut. Jika kita apatis terlebih dahulu dan tidak mengetahui sistem politiknya seperti apa, dan tidak ingin mengetahui sistem politik itu, pemilihan dan lainnya, jika tidak belajar mulai dari sekarang, kita tidak akan mengetahui apakah itu benar atau salah. Jika masalah bisa diperbaiki di masa depan, dan yang benar bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya. Mungkin anak muda belum terbukti pernah benar terkait politik, dan tugas kita adalah bagaimana cara di kemudian hari bisa memperbaiki kesalahan tersebut, dan kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan bisa teratasi. Mulai dari adanya introspeksi diri dengan bagaimana cara mengolah informasi dengan baik dan sebagainya. Jika tidak ada pemimpin negara kita, siapa lagi kalau bukan kita? Mengapa anak muda perlu berpikir kritis? Jadi, tidak hanya jelang pemilu saja, tapi di kehidupan sehari-hari. Kenapa anak muda? Kita lihat berbicara mengenai perjalanan sejarah. Kita mengutip senjata yang paling kuat untuk melawan ketidakbenaran yang terjadi di dunia. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dapat kita berpikir kritis? Ada banyak cara, ada banyak buku, ada banyak literatur, selalu mencoba mendapatkan informasi berhubung dengan pertanyaan sekarang. Mungkin menjelaskan ke teman-teman di sini bagaimana menghadapi hoaks yang mudah, yang sudah menyebarkan terus informasi. Tentunya apa saja yang dilakukan anak muda dalam menyikapi berita-berita hoaks. Tentunya, yang dilakukan anak muda dalam menyikapi berita-berita yang terlahir
Sebagai anak muda, ya bukan hanya sekedar memilih, tapi juga harus siapa yang dipilih dan apa kira-kira yang akan dibawa oleh pemilik itu ke depannya. Semua orang yang punya sudah KTP yang sudah masuk syarat pemilihan pasti bisa. Kedua adalah pengikat. Di proses pemilihan itu, waktu kita tidak terlibat, cuma sering banget dengar dari teman-teman jadi relawan di balik-balik suara. Bagaimana kita terhindar dari hoaks tersebut? Pertama, kita bisa jauh dari grup WhatsApp pribadi dan juga teman-teman. Dalam pemilu, kita harus dapat mengatasi informasi hoaks dan kita dapat hitung suara, menunggu surat suara datang. Itulah kita sebagai bukti fisiknya. Baik, itu dia anak muda dan pemilu, anak muda dan berpikir kritis. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.